فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Mustaqim selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih, dan kepada seluruh mahasiswa teman-teman dari kelas PAIC usul fikih yang sangat saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesehatan, kewarasan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Baik. Langsung saja, kami di sini dari kelompok 10 yaitu dengan materi kias yang beranggotakan tadi ada yang pertama Saudara Mariska, yang kedua saya sendiri Syekh Mafta Lutfi, yang ketiga adalah Saudara Rizda Putri. Baik, lanjut saja kita bahas apa itu kias. Baik, di zaman dahulu pada saat Nabi Muhammad SAW masih sugeng, masih hidup, itu segala urusan agama, segala pertanyaan dan unek-unek itu bisa langsung ditanyakan kepada Nabi, karena Nabi itulah sumber utama dari segala masalah, sumber dari Islam. Hukum Islam itu sudah ada, tapi setelah beliau wafat itu terjadi atau muncul kasus-kasus atau problem-problem baru yang tidak terjadi pada masa Nabi, dan sedangkan tidak ada dasar hukum yang harus dipegang, karena di dalam nas sendiri pun tidak ada. Maka dalam hal ini jumhur ulama menggunakan ijtihad mereka, menggunakan ra'yu mereka untuk menetapkan sebuah hukum menggunakan kias atau perumpamaan. Jadi apa itu kias? Kita akan bahas lebih lengkapnya dan lebih detailnya pada video berikut. Jadi simak dengan baik-baik. Terima kasih. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian kias. Apa sih itu pengertian kias? Di sini kias menurut ulama usul fikih ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga mendefinisikan pengertian kias yang lain, yaitu kias ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Di sini ada beberapa definisi menurut ulama pengertian kias, yang diantaranya yaitu Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, yaitu menagungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya, dalam menetapkan hukum atau peniadaan hukum. Yang kedua yaitu Qadhi Abu Bakar, yaitu menagungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum kepada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan adanya hal yang sama antara keduanya. Yang ketiga Ibnu Subhi dalam Jam'ut Jawami, menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam ilat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan atau mujtahid. Dan ada beberapa definisi lain yang bisa dibaca di makalah. Jadi hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nas, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nasnya tersebut. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan kias. Nah, sebagaimana diterangkan bahwa kias berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilat tersebut.
Dengan demikian, kias itu hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih. Sebab asas kias adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara kedua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama hukum yang ditetapkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Mbak Desda. Selanjutnya yaitu rukun-rukun kias. Berdasarkan definisi bahwa kias ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nasnya karena ilatnya serupa. Maka rukun kias dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada asal atau pokok. Asal yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan, sedangkan menurut hukum teolog adalah suatu nas syara yang menunjukkan ketentuan hukum. Dengan kata lain, suatu nas yang menjadi dasar hukum. Yang kedua ada far'u atau cabang. Far'u yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asal. Yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas. Yang keempat ada i'lat. I'lat yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum asal. Materi selanjutnya yaitu macam-macam kias. Yang pertama ada kias aulawi. Ya, yang pertama ada kias aulawi. Kias aulawi yaitu kias yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum dan antara hukum asal dan hukumnya disamakan, dan hukum cabang memiliki hukum yang lebih utama daripada hukum yang ada pada al-asal. Contohnya hukum berkata kepada orang tua dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, itu hukumnya haram sesuai dengan firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yaitu kias musawi, yaitu kias yang apabila iklatnya mewajibkan adanya hukum dan sama antara hukum yang ada pada al-asal maupun hukum yang ada pada al-far'u. Contohnya keharaman memakan harta anak yatim berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 10. Kemudian ada kias adha. Kias adha yaitu adanya hukum far'u lebih lemah bila dirujuk dengan hukum al-aslu. Contohnya mengkiaskan hukum apel dan gandum dalam hal riba fadl. Riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam tukar menukar antara dua bahan kebutuhan pokok atau makanan. Dalam masalah ini iklat hukumnya adalah baik apel maupun gandum merupakan jenis makanan yang bisa dimakan dan ditukar. Baik, materi yang keempat, yang selanjutnya yang terakhir adalah kedudukan dan kehujahan kias. Dalam hal ini sebagian para ulama dan pengikut mazhab 4 berpendapat bahwa kias dapat dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum menentukan suatu masalah. Hal ini didasarkan atau berdasarkan dalil-dalil. Yang pertama adalah ayat Al-Quran sendiri, yang kedua adalah sunnah atau hadis Rasul, yang ketiga adalah ashar atau perkataan dari para sahabat. Yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Yasin ayat 78 sampai 79 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalan wa nasya khalaqa qala ma yuhyil idama wa yarmit
qul yuhal ladzi ansaha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Astagfirullahal azim. Yang artinya, dan katakanlah, ya yang membuat perumpamaan bagi kami, dia lupa dengan kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur dulu tersebut? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui segala makhluk. Quran Surat Yasin ayat 78-79. Nah, dalam surat ini dikatakan bahwa Allah menyamakan kemampuannya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuannya dalam menciptakan tulang belulang untuk pertama kalinya. Dan selanjutnya adalah dalil dari sunnah Nabi. Dikisahkan ada sebuah hadis mengenai percakapan Nabi dengan Mu'adz bin Jabal. Saat itu Mu'adz itu akan diutus ke zaman untuk menjadi penguasa, menjadi hakim di sana. Sebelum itu Nabi bertanya kepada Mu'adz, dengan cara apa engkau akan menetapkan hukum seandainya kepadamu diajukan sebuah perkara? Maka Mu'adz mengatakan atau menjawab, saya menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah. Dan Nabi bertanya lagi, bila engkau tidak menemukan hukum dalam kitab Allah? Jawab Mu'adz, dengan sunnah Rasul. Nabi berkata lagi, kalau dalam sunnah Rasul engkau tidak menemukannya? Mu'adz menjawab, saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar atau ra'yu. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah telah memberikan taufik kepada utusan Allah dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Hadis tersebut merupakan dalil sunnah yang kuat menurut jumhur ulama mengenai kekuatan qiyas sebagai dalil syara. Karena apa? Pada saat itu memang ini menjadi dalil utama dalam diperbolehkan qiyas, karena secara jelas percakapan ini atau dalil ini, hadis ini itu sudah merujuk diperbolehkannya menetapkan hukum bila mana tidak ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Maka orang yang memang berkompeten dalam bidangnya itu boleh menetapkan sebuah hukum yang memang itu belum ada nasnya. Terus yang ketiga adalah asar sahabat. Asar sahabat ini seperti dalam surat Umar bin Khattab kepada Musa al-Asy'ari sewaktu diutus menjadi qadhi di Yaman. Umar berkata, putuskanlah hukum berdasarkan kitab Allah, bila tidak menemukannya berdasarkan sunnah dari Rasulullah, bila tidak menemukannya gunakanlah akalmu atau gunakan ro'i. Lalu disambung dengan pesan Umar yang menekankan bahwa qiyas itu memang diperbolehkan, yaitu ketahuilah kesamaan dan keserupaan atau qiyaskanlah segala urusan itu berdasarkan yang sudah ada sebelumnya. Dan selanjutnya bagian pertama saat ini menggunakan ro'yu, dan pada waktu menemukan jawaban dalam Al-Quran dan tidak menemukan jawaban dalam Al-Quran maupun sunnah. Sedangkan di bagian athar sahabi tadi itu jelas menyuruh titik perbandingan dan kesamaan antara dua hal menggunakan qiyas bila menemukan kesamaan seperti yang tadi berkatakan terakhir. Dan contoh populer dalam penerapan qiyas ini adalah mengangkat atau pengangkatan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan qiyas bahwa suatu ketika Nabi pernah tidak memimpin jamaah sholat, dan kemudian Nabi menunjuk Abu Bakar untuk memimpin menjadi imam untuk menggantikan beliau. Jadi begitulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Kesimpulan dari presentasi atau pemaparan kami hari ini adalah qiyas menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang telah diterapkan hukumnya berdasarkan nas. Dan dari kami mohon maaf jika ada banyak kesalahan tutur kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.